Selamat siang Bapak Abdur Razak selaku dosen perekonomian Indonesia dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Debbie Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan evaluasi dan analisis kritis terkait laporan perekonomian Indonesia selama 7 bulan pertama di tahun 2026. Analisis ini saya susun berbasiskan data dan riset CNBC Indonesia yang dirilis pada Agustus 2026. Kita akan melihat bagaimana kondisi makro secara umum, apa saja sinyal alarm di sektor mikro, serta rekomendasi kebijakan strategis yang diperlukan. Memasuki pertengahan tahun 2026, jika kita melihat capaian makroekonomi Indonesia, sebenarnya menunjukkan resiliensi yang luar biasa. Pertumbuhan PDB kita di kuartal 1 2026 berhasil menembus angka 5,61 secara year on year. Ini lonjakan yang sangat positif jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 4,87%. Pendorong utamanya jelas, yaitu tingginya putaran uang dan konsumsi masyarakat selama momen Ramadan dan Lebaran, serta optimalisasi belanja pemerintah di awal tahun. Namun, di balik angka PDB yang impresif ini, ada 3 indikator lain yang memberi sinyal peringatan. Pertama, inflasi tahunan merangkak naik ke level 3,34%. Angka ini sudah sangat mendesak batas atas target Bank Indonesia di 3,5%. Kedua, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi signifikan lebih dari 8%. Bahkan sempat menyentuh level psikologis Rp18.040 per dolar Amerika Serikat. Dan dampak yang paling memprihatinkan di sektor real adalah terjadinya lebih dari 32.000 kasus PHK di berbagai sektor manufaktur hingga pertengahan tahun ini. Mengapa angka-angka tadi saling berkaitan? Mari kita amati dari sisi rantai pasoknya. Pelemahan rupiah hingga mendekati 18.000 memicu apa yang kita sebut sebagai imported inflation. Industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku dan energi impor mengalami pembengkakan biaya operasional secara drastis. Akibatnya, sebagian beban biaya diteruskan ke harga konsumen. Sementara, sebagian lagi direspon perusahaan dengan melakukan efisiensi tenaga kerja. Dampaknya tercermin langsung pada perilaku masyarakat. Indeks keyakinan konsumen yang pada Januari lalu berada di angka optimis 127 merosot ke 117,8 pada Juni. Bahkan, indeks penjualan real terkontraksi minus 3,9% secara tahunan. Ini mengonfirmasi bahwa setelah euforia Lebaran usai, daya beli masyarakat real khususnya kelas menengah mulai mengalami kelesuan. Dari fenomena di atas, pandangan dan analisis kritis yang dapat saya simpulkan adalah ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami dua realitas yang bertolak belakang. Di satu sisi, secara agregat makro, fondasi kita terlihat sangat kokoh. Namun di sisi lain, terjadi kelesuan di tingkat tapak atau sektor real. Fenomena ini terjadi karena kenaikan harga bahan pokok dan ketidakpastian pekerjaan mulai menggerogoti tabungan. Kelas bawah masih terbantu oleh bantuan sosial, sedangkan kelas atas masih memiliki cadangan aset yang tebal. Namun, kelas menengah kita berada di posisi terjepit. Mereka terkena dampak inflasi dan ancaman PHK, tetapi tidak mendapatkan jaringan pengaman sosial yang memadai. Langkah BI menaikkan suku bunga untuk menahan laju rupiah itu sudah tepat secara moneter. Namun, ini seperti obat pahit. Suku bunga tinggi menyebabkan suku bunga kredit perbankan naik, yang akhirnya makin memberatkan dunia usaha untuk berekspansi di paruh kedua 2026. Pertumbuhan 5,61% itu didominasi oleh sektor jasa keuangan dan konsumsi musiman. Sementara sektor manufaktur dan pengolahan yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar justru mengalami tekanan paling berat. Hal inilah yang menyebabkan mengapa angka PDB naik, tetapi angka PHK ikut naik. Oleh karena itu, untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun 2026, ada 3 langkah kebijakan darurat yang perlu diambil. Yang pertama, pengendalian inflasi pangan.
Pemerintah dan BI harus fokus pada kelancaran distribusi logistik dan intervensi harga pangan. Karena masalah utama daya beli saat ini adalah tingginya porsi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan perut. 2. Insentif fiskal untuk sektor padat karya. Industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja perlu diberikan kelonggaran pajak atau kemudahan pasokan bahan baku agar gelombang PHK dapat ditekan. Yang ketiga, perlindungan sosial yang inklusif. Efisiensi anggaran belanja APBN harus dijaga, tetapi porsi jaring pengaman sosial tidak boleh dipangkas, melainkan diperluas jangkauannya hingga menyasar kelompok rentan kelas menengah bawah. Demikian presentasi dari saya, semoga evaluasi ini memberikan gambaran yang utuh mengenai tantangan dan peluang perekonomian bangsa kita. Terima kasih atas perhatiannya.